Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin saya mendapatkan berita duka yang sangat mengerikan di Goa. Ada seorang gadis kecil usia 6 atau 7 tahun itu dianiaya habis-habisan bukan oleh orang lain tetapi oleh keluarganya. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seorang pamannya. Mereka setelah memukulinya kemudian menahannya, memegangi tangan dan kakinya dan kepalanya termasuk menjambak rambutnya untuk si ibu bagian mencungkil mata kanannya dengan jari. Untunglah si anak ini berteriak. Jadi kalau Baraya nonton videonya, walaupun video itu tidak jelas, itu benar-benar Baraya bisa membayangkan bagaimana horornya kejadian pada waktu itu. Si anak itu berteriak dan untunglah ada seorang paman lainnya yang ada di depan rumah mendengar itu, memergokinya dan kemudian menghentikan semua kejadian itu. Orang tua itu kemudian ditahan, ada yang kemudian dimasukkan ke ruangan psikolog dan ada yang kemudian masuk ke dalam ruang tahanan. Tetapi penjelasan yang paling sederhananya adalah bahwa motif dari orang tua itu adalah pesugihan, bahwa mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang berkomplot dengan setan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuatan atau satu hal-hal yang semacam itu. Yang lebih mirisnya lagi adalah bahwa ini bukan kejadian pertama. Yang sebelumnya adalah anak lainnya itu dicekoki dengan paksa dengan 2 liter air garam, masukkan paksa masuk ke dalam tubuhnya sehingga si anak meninggal setelah seluruh peredaran darahnya pecah. Tentu saja hal ini kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana ceritanya ada orang tua bisa sampai setega itu terhadap anaknya? Bukan hanya melakukan, saya mohon maaf ya, pembunuhan, tetapi pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang paling keji. Saya ingin jadikan kasus ini sebagai pengantar untuk menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya pesugihan di Indonesia. Jadi ayo kita mulai. Dalam hal ini saya menolak menggunakan eufemisme ODGJ terkait dengan keluarga ini. Dalam kasus ini saya harus bilang bahwa keluarga ini adalah keluarga yang gila. Gila dalam artian yang saya pahami secara definitif seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita lihat dulu misalkan dalam beberapa perspektif. Kalau kita melihat dalam perspektif magis misalkan, di dunia magis yang kita kenal di Indonesia sekarang itu ada yang dikenal sebagai ilmu hitam dan ilmu putih, atau orang-orang Bali biasa menyebut antara pangiwa dengan panangan. Seperti itu. Ilmu putih itu dilakukan dengan cara yang lebih rumit dan lebih panjang prosesnya dan melibatkan harus berbuat baik, harus melakukan ini dan itu dan sebagainya. Sedangkan ilmu hitam itu jauh lebih praktis. Biasanya berkomplot dengan setan, iblis, atau yang semacam itu untuk mendapatkan kekuatan tertentu, kekayaan, atau penghormatan dari pihak yang lain. Maka ketika ada orang-orang tertentu yang sampai menumbalkan anaknya gara-gara dia mengikuti ritual ilmu hitam dan semacamnya, maka apa yang dia lakukan, betapapun itu mungkin skizofrenia, betapapun itu adalah halusinasi dan sebagainya, tetapi mereka memulai itu dari kesadaran bahwa mereka memilih ilmu hitam yang membutuhkan tumbal, orang yang disayang dan sebagainya. Kalau sejak awal mereka misalkan memilih ilmu putih di mana prosesnya jauh lebih panjang tetapi tidak membutuhkan tumbal-tumbal yang mengerikan itu, maka mereka tentu saja tidak akan terjebak pada halusinasi gila seperti yang mereka lakukan kemarin lalu itu. Itu dalam sudut pandang magis. Kalau dalam sudut pandang psikologis itu bahkan jauh lebih fatal lagi. Kan ceritanya begini Baraya, kan orang-orang itu mengaku bahwa mereka itu mendapatkan bisikan-bisikan gaib harus melakukan ini itu terhadap anaknya. Dalam hal ini adalah pembunuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan kasih sayang dari iblis dan iblis itu kemudian memberikan kepada mereka sesuatu, entah apa ceritanya. Tapi ini dalam rangka pesugihan. Nah, orang-orang sains tidak percaya dengan adanya mekanisme seperti ini. Yang mereka pahami adalah bahwa orang-orang itu mengembangkan, mensugesti dirinya, menciptakan alter ego atau membuat false memory dalam dirinya terkait dengan diri dan orang lain, bahwa mereka itu bertemu dengan jin, bertemu dengan setan, bahwa kemudian ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Ya, secara psikologis ada orang-orang yang semacam itu dan disebutnya sebagai trance. Tetapi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang memilih untuk trance. Jadi sama seperti misalkan Jessica Method gitu. Jadi ketika kita akhirnya bertemu dengan teman hayalan yang dimaksud itu kita upayakan sejak awal gitu. Jadi sejak awal orang itu memang sudah memilih jalan ini. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang langsung ataupun tidak langsung memang telah merencanakan kegilaannya sendiri dan telah merencanakan pembunuhan terhadap anak-anaknya dengan cara-cara yang paling keji. Maka ketika saya harus sebut bahwa orang-orang ini adalah gila secara definitif, saya menolak untuk menggunakan eufemisme ODGJ.
Lalu kembali ke pertanyaan semula, bagaimana ceritanya ada orang tua yang begitu tega menganiaya dan membunuh anak-anaknya sendiri hanya demi menyenangkan iblis yang akan memberikan kepada mereka satu imbalan yang katanya besar. Kan sebesar apapun imbalan, uang, ketenaran, kekayaan, kan itu tidak bisa membayar kebahagiaan. Kalau Baraya dapat uang banyak 1 triliun misalkan, tapi Baraya hidupnya sedih terus, tidak bahagia terus, Baraya mau? Saya nggak akan mau. Kan seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang bisa melakukan hal yang semacam ini? Ada seorang akademisi terkemuka di Indonesia, Pak Wasino. Beliau mengatakan bahwa cerita-cerita pesugihan itu dimulai dari abad ke-18 atau abad ke-17. Jadi ini adalah cerita yang baru, kata beliau. Jadi ceritanya seperti ini. Di Indonesia zaman dulu itu hanya ada 2 golongan besar. Yang pertama itu adalah priai yang memiliki akses-akses kekayaan dan kekuasaan. Dan kemudian golongan bawah, golongan buruh, tani, golongan orang-orang kelompok marginal seperti itu yang diperbudak oleh kekuasaan feodalis. Hanya seperti itu saja. Tetapi kemudian ketika VOC Belanda datang, mereka memperkenalkan uang, mereka memperkenalkan sistem ekonomi modern. Mereka memberikan kepada orang-orang Indonesia sebuah perspektif bahwa ternyata kekayaan itu tidak didapatkan hanya dari warisan atau turunan, tetapi bisa diupayakan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baru di Indonesia. Kemudian orang-orang Eropa kemudian memberikan contoh bahwa ketika mereka berbisnis, berdagang, mereka bisa menjadi kaya. Dan orang-orang Cina yang ada di Nusantara itu juga menjadi kaya dengan berdagang. Nah, ini justru membuat para priai-priai di Indonesia pada waktu itu tuh marah dan sakit hati. Karena mereka sebagai golongan yang mendapatkan kekayaan turun-temurun dari atas itu, merasa terhina dengan hal yang seperti ini. Kemudian mereka mempropagandakan kepada masyarakat bahwa mendapatkan uang dengan jalan berdagang itu namanya pesugihan, itu jalan instan yang tidak disukai Tuhan, itu haram, itu tidak benar. Karena apa? Itu mata duitan, lu kayak orang Cina mata duitan, sedikit-sedikit semuanya dipakai sama duit, seperti itu yang mereka propagandakan. Akhirnya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang kembali kepada pakem awal, yaitu bahwa orang miskin tetaplah harus miskin dan orang yang kaya tetaplah harus kaya. Pola seperti ini kemudian digarisbawahi pada tahun 1901 ketika pemerintah Belanda memutuskan untuk membuka layanan pendidikan untuk anak-anak pribumi. Di situ ternyata anak-anak pribumi itu diperkenalkan bahwa memang kekayaan itu adalah keputusan pribadi, bukan takdir ilahi. Dia bisa diusahakan. Jadi kalau ada orang miskin, dia memang miskin karena dia memutuskan untuk menjadi miskin. Kalau ada orang kaya, dia kaya itu karena dia memutuskan untuk menjadi orang kaya. Kan seperti itu. Nah, ini semakin mempersulit gerakan orang-orang priai yang mengatakan bahwa kekayaan itu didapatkan dari Tuhan dan kemudian memberikan sejumlah dalil ini itu dan sebagainya. Kan seperti itu. Maka orang-orang priai itu kemudian mengatakan kalau mau kaya, kamu jadi priai, bukannya dagang. Kan seperti itu. Makanya orang-orang Indonesia itu pada akhirnya punya sebuah tradisi yang sampai sekarang masih lestari, yaitu kalau mau jadi kaya, jadi PNS, bukan dagang. Kan seperti itu ya. Makanya banyak orang di Indonesia yang rela mengeluarkan uang 200-300 juta hanya untuk jadi PNS, walaupun gaji PNS cuma 5 juta sebulan juga kurang. Kan seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak logis. Bagaimana ceritanya kita mengorbankan uang ratusan juta hanya untuk mendapatkan gaji 5 juta sebulan. Tapi itu adalah pola pikir orang-orang Indonesia zaman dulu yang mengatakan bahwa bagaimanapun kekayaan dan kemiskinan itu adalah tanggung jawab ilahi, tanggung jawab Tuhan, dan karenanya tidak bisa diubah. Karena orang-orang Indonesia zaman dulu juga masih terikat pada kasta-kasta yang terus-terusan dilestarikan oleh penguasa-penguasa lokal maupun kolonial. Seperti itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, pembuktian atas kebenaran pernyataan orang Cina dan orang India itu makin menyeruak. Banyak akhirnya orang-orang Nusantara pribumi itu yang awalnya miskin, tetapi ketika memutuskan untuk dagang jadi kaya. Nah, karena itulah orang-orang yang cepat kaya mendadak gara-gara dagang itu disebut sebagai orang-orang pesugihan. Dan orang-orang yang priai itu terus-terusan menggambarkan, terus-terusan mempropagandakan, menciptakan cerita-cerita bahwa orang yang bisa cepat kaya seperti itu adalah irasional. Itu pasti bantuan jin dan lain sebagainya. Maka kita bisa ngambil kesimpulan dari hipotesis Pak Wasina ini bahwa sesungguhnya di awal-awal itu bahwa pesugihan itu bukan sesuatu yang haram, tetapi dipropagandakan haram untuk mempertahankan justifikasi dan legitimasi kekuasaan para priai-priai itu yang ingin terlihat tetap kaya dan terhormat. Sedangkan orang yang kaya tapi ngambil duit sendiri dengan upaya sendiri itu disebutnya sebagai mata duitan, antek Cina, antek Belanda, dan yang semacam itu. Bahkan kemudian dianggap tidak rasional dan karenanya pasti dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang mistik dan klinik.
Seperti itu. Apakah itu masuk akal buat Baraya? Ya, menurut saya ada beberapa di antaranya yang memang sangat masuk akal, dan bukan hanya masuk akal, tetapi ini memang sesuai dengan referensi-referensi yang sudah mapan. Misalkan di buku-bukunya Clifford Geertz, kemudian History of Java yang karena karya Revost, atau sejarawan Belanda di Indonesia pada waktu itu Pak Drewes yang kemudian mencoba menjelaskan bahwa setan gundul itu pada akhirnya bertransformasi menjadi tuyul, dan akhirnya dipuji dan akhirnya menciptakan satu tatanan penumbalan dan sebagainya. Ya, seperti itu memang referensinya sampai sebatas itu jelas. Tetapi saya mohon maaf, bukan berarti menganggap diri saya lebih pintar daripada Pak Wasina, tetapi saya tidak sependapat jika dikatakan bahwa itu adalah awal mula dari pesugihan di Indonesia. Kenapa begitu? Begini ceritanya Baraya, bahwa pesugihan itu adalah salah satu budaya magis yang paling universal di seluruh dunia, dan ini bukan terkait dengan sejarah khas atau budaya khas orang Jawa atau orang Nusantara. Ini di seluruh dunia itu ada. Istilah munjung, pesugihan, atau kontrak dengan iblis itu bahkan bisa ditemukan sejak 300 tahunan Masehi di Eropa. Atau kalau misalkan Baraya wibu, misalkan Baraya pasti akan tahu bahwa Naruto itu bikin kontrak dengan iblis atau dedemit atau setan atau yang semacam itu, yaitu Gamabunta, walaupun pada akhirnya dia dapatnya Gamakichi. Atau kita juga misalkan nonton film Titan-Titanan yang dulu itu, kan film Titan-Titanan itu awal mula dari latar ceritanya itu adalah ada orang yang bersepakat bikin kontak-kontakan dengan iblis dan akhirnya dia mendapatkan kekuatan Titan, kan seperti itu. Terus di One Piece kita mengetahui ada buah iblis, atau dalam salah satu cerita SpongeBob SquarePants itu dikatakan bahwa Tuan Crab telah menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan satu keistimewaan tertentu dan sebagainya. Ini bukan berarti saya mengambil referensi dari kartun, cuman maksud saya kenapa kartun-kartun itu menceritakan hal yang semacam itu, karena di seluruh dunia memang ada latar semacam itu. Saya katakan bahwa ini adalah budaya magis yang universal, kita bisa menemukan dimanapun. Baraya jalan-jalan ke wilayah manapun di seluruh dunia, Baraya akan menemukan sesuatu yang secara sinonim bisa diartikan sebagai pesugihan. Kita misalkan melihat praktek-praktek pesugihan seperti ini bisa kita temui di suku-suku Aztec. Jadi dewa matahari itu butuh korban jiwa manusia agar dia tetap bersinar, maka raja-rajanya kemudian memutuskan untuk mengorbankan sekian banyak manusia, kan seperti itu. Di Cina, sungai kalau mau meluap, biar gak meluap, bagaimana ceritanya? Gadis paling cantik di desa itu dikurung dan kemudian dicemplungkan ke sungai untuk diberikan kepada dewa sungai dan lain sebagainya. Kan praktek seperti itu adalah praktek pesugihan. Ritualnya sama, yaitu kita memberikan korban tertentu yang paling kita sayangi, kemudian kita mendapatkan kekuatan tertentu atau terhindar dari bencana alam tertentu. Ini sudah umum terjadi di seluruh dunia pada masa lampau. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ceritanya menjadi pesugihan itu? Bagaimana ceritanya ia menjadi aliran sesat itu? Sejak kedatangan bangsa-bangsa yang beragama monoteistik, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Islam. Bagaimana ceritanya? Gini Baraya, kan ya, orang-orang zaman dulu di India, di Mesopotamia dan sebagainya, kalau mau memuja Tuhan itu mengorbankan, seperti yang saya katakan tadi, mengorbankan orang yang kita sayangi atau pihak yang kita cintai, siapapun itu. Nah, tetapi kemudian ketika datang orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak butuh disembah, apalagi disembah dengan cara seperti itu. Tuhan Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hebat dan Maha Kaya, ngapain juga mendapatkan kurban-kurban semacam itu? Kalaupun harus berkurban, maka kurban itu diserahkan kepada manusia. Itu adalah ajang sedekah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa orang-orang pagan yang sebelumnya kemudian bertanya-tanya, lah, kalau gitu selama ini saya berkorban untuk Tuhan yang mana? Terus kata orang-orang Yahudi, Kristen, Islam, itu adalah Tuhan yang sebenarnya iblis yang nyamar jadi Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan mengajarkan kamu melakukan kekerasan kepada manusia, kepada orang yang kamu sayang untuk mendapatkan berkat tertentu. Kalau mau mendapatkan berkat, mendapatkan karomah, mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, bukan dengan berkorban, orang lain dikorbankan, dimatikan, tetapi kalian harus berbuat baik. Kan seperti itu. Maka sejak saat itulah upacara ritual korban atau tumbal atau pesugihan yang semula adalah ritual biasa orang-orang beragama dianggap sebagai ritual memuja setan, memuja iblis. Maka pada gilirannya kemudian dikatakan bahwa orang yang melakukan penumbalan itu telah melakukan kontrak dengan iblis.
argumentasi saya ini bisa diperkuat dengan kalau di Indonesia folklore tentang Timun Mas yang menceritakan peralihan dari zaman Hindu-Buddha ke Islam itu diwarnai dengan cerita pesugihan yang seperti itu. Atau kita juga bisa akan melihat di Eropa itu ada kisah tentang Santo Bonifacius ketika harus bertarung dengan pohon Thor kan di situ tempat ini ya pengorbanan bayi. Atau kita juga misalkan bisa melihat dari cerita-cerita Jack O'Lantern yang sesungguhnya latar ceritanya juga tentang pesugihan dan sebagainya. Atau kita juga misalkan mengetahui dari lagu-lagu yang kan ada lagu yang terbaru sekarang yang judulnya adalah Kontrak dengan Iblis. Nah, yang seperti ini itu kan menunjukkan bahwa ini adalah budaya yang sudah dianut oleh masyarakat sejak zaman dulu dan ada di seluruh dunia. Nah, dengan pernyataan-pernyataan itu maka saya yakinkan bahwa ini adalah cerita yang sudah ada sejak awal dan ini adalah salah satu tradisi pagan paling umum di seluruh dunia. Nah, begitu. Tapi ya siapalah saya, kan saya cuma YouTuber biasa gitu juga. Pendidikannya juga kan kita nggak tahu pendidikannya apa. Jadi kalau Baraya misalkan mau tahu, ya silakan prioritaskan untuk menelaah sumber-sumber yang terakreditasi, misalkan Pak Profesor yang tadi dan sebagainya. Kita tetap harus kritis, tetapi pernyataan-pernyataan orang yang pernah berdedikasi dalam pendidikan yang jauh lebih tinggi itu memang harus lebih kita hargai. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.